Halo mahasiswa, selamat datang kembali. Kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran melalui Jigsaw atau Jigsaw Learning. Dalam video ini kita akan membahas tentang definisi, cara penerapan, persiapan, serta kelebihan dan kekurangan dari strategi Jigsaw Learning. Kita juga akan belajar bagaimana mengevaluasi pembelajaran menggunakan metode ini. Tujuannya jelas agar kita mampu menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran di kelas secara efektif. Mari kita mulai dengan definisi. Pertama, apa itu Jigsaw Learning? Jigsaw Learning adalah salah satu metode pembelajaran kooperatif di mana siswa belajar dalam kelompok kecil untuk mempelajari bagian-bagian tertentu dari sebuah topik dan kemudian mengajarkan bagian tersebut kepada anggota kelompok lainnya. Strategi ini dinamakan jigsaw karena seperti potongan puzzle, karena nanti masing-masing potongan-potongan itu dikumpulkan untuk saling melengkapi. Prinsip utama dari jigsaw learning adalah kolaborasi dan saling ketergantungan positif. Setiap anggota kelompok memiliki tanggung jawab untuk mempelajari dan menyampaikan materi kepada teman-temannya. Keberhasilan kelompok tergantung pada kontribusi masing-masing anggota. Hal ini meningkatkan keterampilan komunikasi, kerjasama, dan tanggung jawab individu. Lalu, bagaimana cara menerapkan Jigsaw Learning? Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, bagi materi menjadi beberapa bagian. Kemudian yang kedua, bentuk kelompok awal. Setiap kelompok terdiri dari 4-6 siswa. Kemudian tentukan kelompok ahli. Setiap siswa dari kelompok awal bergabung dengan kelompok ahli untuk mempelajari bagian materi tertentu yang tadi sudah ditentukan. Dan kemudian melakukan diskusi di dalam kelompok ahli agar mereka bisa memahami materi atau sub bagian tadi dengan pemahaman yang lebih mendalam karena mereka berkumpul di dalam kelompok ahli. Setelah itu kembali kepada kelompok awal, siswa kembali kepada kelompok asal dan mengajarkan materi yang telah mereka pelajari kepada anggota kelompok lainnya. Dan yang terakhir adalah sesi evaluasi. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa pemahaman mereka sudah benar. Sebelum menerapkan Jigsaw Learning, apa sih yang harus dipersiapkan? Yang pertama, materi yang sesuai. Materi harus dibagi ke dalam beberapa subbagian yang saling melengkapi. Kemudian waktu yang cukup. Berikan waktu untuk diskusi di kelompok ahli dan juga di kelompok awal. Kemudian instruksi yang jelas, berikan panduan yang jelas kepada mahasiswa untuk tugas yang harus mereka lakukan, serta lingkungan yang mendukung agar kegiatan Jigsaw Learning di masing-masing kelompok ahli maupun di kelompok awal bisa berjalan dengan baik. Nah, menarik bukan? Nah, karena itu kita lanjutkan dengan apa sih kelebihan dari kegiatan pembelajaran melalui Jigsaw Learning ini? Kelebihannya ada beberapa. Di antaranya adalah satu, meningkatkan kerjasama. Siswa belajar untuk saling membantu dan bekerja dalam tim. Yang kedua, meningkatkan pemahaman. Siswa tidak hanya belajar tetapi juga mengajarkan yang memperkuat pemahaman mereka terhadap materi yang dipelajari. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan komunikasi. Mahasiswa saling mengajarkan dan saling menyampaikan informasi. Yang keempat, memotivasi siswa agar mereka bertanggung jawab dan turut serta aktif dalam kegiatan pembelajaran. Tadi kelebihannya. Lalu kira-kira apa saja kekurangannya? Kekurangannya diantaranya adalah satu, ketergantungan pada anggota kelompok. Jika salah satu siswa tidak memahami materi, tentu akan berpengaruh kepada kelompok lainnya. Kemudian membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan metode pembelajaran tradisional. Dan yang ketiga, memerlukan fasilitasi. Ya, ini agar kegiatan bisa berjalan dengan lancar, guru harus mampu
memberikan fasilitasi kepada seluruh siswa agar kegiatan Jigsaw Learning ini bisa berjalan dengan baik. Sebagai bagian akhir, saya ingin memberikan evaluasi. Berikut beberapa contoh pertanyaan. Apa peran kelompok ahli dalam Jigsaw Learning? Bagaimana Jigsaw Learning dapat meningkatkan keterampilan komunikasi siswa? Apa yang harus dilakukan jika salah satu anggota kelompok tidak memahami materi dengan baik? Dan sebutkan kelebihan utama dari Jigsaw Learning dibandingkan dengan metode pembelajaran tradisional. Berikut saya berikan contoh studi kasus untuk kegiatan Jigsaw Learning. Sebagai contoh, bayangkan sebuah kelas yang akan mempelajari tentang ekosistem. Materi dibagi menjadi 5 bagian, yaitu produsen, konsumen, dekomposer, rantai makanan, dan jaring-jaring makanan. Setiap kelompok ahli mempelajari salah satu sub-bagian, kemudian nanti mereka akan kembali ke kelompok awal untuk mengajarkan bagian yang mereka pelajari. Dengan cara ini, maka seluruh siswa akan memahami materi secara keseluruhan dan mereka saling berbagi dan saling menjelaskan. Sebagai penutup, kami akan berikan beberapa referensi yang semoga bisa memperkaya pemahaman kalian tentang Jigsaw Learning. Berikut adalah beberapa referensi yang bisa kalian baca. Ada Mubayyinah, ada Subiantari, dan ada nama Ziantos tahun 2020. Demikian, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.